Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Ibnu Rusdi Hidayat, dan juga Ahmad Azari, ingin menampilkan mengenai pengembangan perencanaan audit menyeluruh dan program audit. Dalam mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang pertama yaitu prosedur penilaian risiko. Prosedur penilaian risiko dilaksanakan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas rincian saldo sebagai respon terhadap penilaian auditor atas risiko salah saji yang material. Yang kedua yaitu pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian, baik secara manual maupun terotomatisasi, dapat mencakup jenis-jenis bukti berikut. Yang pertama, meminta keterangan dari personil klien yang tepat, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian. Yang keempat, melaksanakan ulang prosedur klien. Pengujian pengendalian juga digunakan untuk menentukan apakah pengendalian tersebut efektif dan biasanya meliputi pengujian atas sampel transaksi. Yang ketiga yaitu pengujian substantif atas transaksi. Pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi bagi setiap kelas transaksi. Yang keempat yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Standar auditing mengharuskan hal itu dilakukan selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit. Meskipun tidak disyaratkan, prosedur analitis juga dapat dilaksanakan pada audit saldo akun. Dua tujuan yang paling penting dari prosedur analitis dalam mengaudit saldo akun adalah yang pertama, menunjukkan salah saji yang mungkin dalam laporan keuangan. Yang kedua, memberikan bukti substantif. Prosedur analitis yang dilaksanakan selama tahap perencanaan biasanya berbeda dengan yang dilaksanakan dalam tahap pengujian. Yang kelima yaitu pengujian rincian saldo. Pengujian rincian saldo berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Pengujian rincian saldo dapat membantu menetapkan kewenangan moneter akun-akun yang berhubungan sehingga dianggap sebagai pengujian substantif. Lalu memilih jenis pengujian audit yang tepat. Biasanya auditor menggunakan kelima jenis pengujian ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Tetapi ada jenis tertentu yang lebih ditekankan tergantung pada situasinya. Yang pertama itu ada ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya. Yang kedua, ada biaya relatif. Nah, ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian mana yang akan dipilih untuk memperoleh bukti audit yang tepat yang mencukupi. Biaya bukti itu merupakan pertimbangan yang penting. Lalu jenis pengujian yang tercantum disusun menurut peningkatan biayanya. Yang pertama itu ada prosedur analitis, prosedur penilaian risiko termasuk prosedur untuk memahami pengendalian internal, lalu ada pengujian pengendalian, lalu ada pengujian substantif atas transaksi, dan terakhir ada pengujian rincian saldo. Prosedur analitis dianggap paling murah karena relatif mudah dihitung dan dibandingkan. Lalu, prosedur penilaian risiko termasuk prosedur untuk memahami pengendalian internal tidak semahal pengujian audit lainnya karena auditor dengan mudah dapat melakukan tanya jawab dan pengamatan serta melaksanakan prosedur analitis perencanaan. Lalu ada pengujian substantif atas transaksi lebih mahal dibandingkan pengujian pengendalian yang tidak mencakup pelaksanaan ulang karena seringkali memerlukan rekalkulasi dan penelusuran. Lalu ada pengujian rincian saldo hampir selalu lebih mahal dibandingkan jenis prosedur yang lain karena biaya prosedur seperti untuk mengirimkan konfirmasi dan menghitung persediaan.
Lalu ada hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Yang keempat ada hubungan antara prosedur analitis dan pengujian substantif. Seperti pengujian pengendalian, prosedur analitis juga hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang memengaruhi nilai mata uang dalam laporan keuangan. Lalu yang kelima yaitu trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Ada trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Selama tahap perencanaan, auditor memutuskan apakah akan menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Jika melakukannya, auditor kemudian harus melaksanakan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah penilaian tingkat risiko pengendalian itu didukung. Jika pengujian pengendalian mendukung penilaian risiko pengendalian, risiko deteksi yang direncanakan dalam model risiko audit akan meningkat, sehingga pengujian substantif yang direncanakan dapat dikurangi. Lalu ada dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. PSA 07, SA 326, dan PSA SA 319 memberikan panduan bagi auditor dari entitas-entitas yang menyebarkan, memproses, dan menyimpan atau mengakses informasi penting secara elektronik. Bukti pelaksanaan pengendalian otomatis, seperti perbandingan komputer atas permintaan penjualan dengan batas kredit pelanggan, juga dapat berupa format elektronik. Lalu ada bauran bukti. Nah, di sini ada beberapa analisis audit. Yang pertama itu ada analisis audit 1. Pada analisis audit 1 ini, kliennya adalah sebuah perusahaan besar yang memiliki pengendalian internal yang canggih dan risiko inheren yang rendah. Yang kedua itu ada analisis audit 2. Di sini perusahaannya berukuran sedang yang memiliki sejumlah pengendalian dan beberapa risiko inheren. Yang ketiga itu ada analisis audit 3. Pada analisis audit 3 ini perusahaannya berukuran sedang tetapi mempunyai segelintir pengendalian yang efektif dan risiko inheren yang signifikan. Lalu ada analisis audit 4 di mana rencana awal pada audit ini adalah mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit 2. Namun, auditor mungkin menemukan penyimpangan pengujian pengendalian yang ekstensif dan salah uji yang signifikan meskipun melakukan pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis substantif. Lalu ada merancang program audit. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan penekanan yang tepat pada setiap 4 jenis pengujian lainnya, prosedur audit spesifik untuk setiap jenis pengujian harus dirancang. Prosedur audit ini kemudian digabungkan untuk membentuk suatu program audit. Setelah bukti gabungan disetujui, auditor yang bertugas menyiapkan program audit atau memodifikasi program yang sudah ada untuk memenuhi semua tujuan audit. Umumnya, audit merancang program audit dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Yang kedua ada prosedur analitis substantif. Yang ketiga ada pengujian rincian saldo. Nah, kita masuk pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Program audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi biasanya termasuk bagian deskripsi yang mendokumentasikan pemahaman terhadap pengendalian internal yang didapatkan selama melakukan prosedur penilaian risiko. Auditor menggunakan informasi ini untuk mengembangkan program audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Lalu ada prosedur audit. Auditor mengikuti pendekatan 4 langkah untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian, yaitu ada yang pertama, menerapkan tujuan audit terkait transaksi untuk kelompok-kelompok transaksi yang sedang diuji seperti penjualan. Yang kedua itu mengidentifikasi pengendalian kunci yang dapat mengurangi risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait. Yang ketiga, mengembangkan pengujian pengendalian yang tepat untuk semua pengendalian internal yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal risiko pengendalian di bawah tingkat maksimum. Yang keempat itu ada untuk kemungkinan jenis-jenis salah saji yang terkait dengan masing-masing tujuan audit terkait transaksi, merancang pengujian substantif transaksi yang tepat dengan mempertimbangkan kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal dan ekspektasi hasil pengujian pengendalian. Lalu ada prosedur analitis. Prosedur analitis yang dilakukan selama pengujian substantif seperti untuk audit piutang dagang biasanya lebih terfokus dan lebih luas daripada yang dilakukan sebagian bagian dari perencanaan. Lalu ada pengujian rincian saldo. Pengujian terperinci saldo untuk memenuhi tujuan tersebut
Banyak auditor yang mengikuti sebuah metodologi. Rancangan prosedur ini biasanya merupakan bagian yang paling sulit dari keseluruhan proses perencanaan karena sifatnya yang sangat subjektif dan memerlukan pertimbangan profesional yang besar. Selanjutnya adalah metodologi untuk merancang pengujian rincian saldo piutang usaha. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk piutang usaha. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Yang kelima, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk saldo piutang usaha. Yang keenam, merancang pengujian rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Selanjutnya yaitu tingkat disagregasi aktivitas perencanaan. Berbagai aktivitas perencanaan diterapkan pada tingkat disagregasi yang berbeda, tergantung pada sifat aktivitas tersebut. Tingkat disagregasi tersebut berkisar dari audit secara keseluruhan hingga tujuan audit yang berkaitan dengan saldo bagi setiap akun. Auditor pertama kali akan menggunakan informasi dalam mengukur risiko audit yang dapat diterima untuk kontrak kerja secara keseluruhan. Kita bisa melihat tabel tingkat disagregasi untuk penerapan aktivitas perencanaan. Dalam tabel tersebut, tingkat disagregasi akan menentukan aktivitas perencanaan seperti menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, memahami penilaian internal itu seperti lingkungan pengendalian, menilai risiko audit yang dapat diterima, menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas, yaitu pada tingkat utama terdapat pada keseluruhan audit. Sedangkan penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan terdapat pada tingkat siklus. Untuk menilai risiko inheren, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi, merancang prosedur analisis substantif terdapat pada tingkat akun. Untuk mengidentifikasi penilaian internal kunci, mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal, merancang pengujian pengendalian, merancang pengujian substantif atas transaksi, menilai risiko pengendalian, terdapat pada tingkat tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Dan untuk menilai risiko inheren, merancang prosedur analisis substantif, dan merancang pengujian rincian saldo, terdapat pada tingkatan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Program audit ilustratif. Program audit pengujian rincian saldo untuk piutang usaha. Kita bisa melihat pada tabel kolom berikut, yaitu prosedur audit pengujian rincian, ukuran sampel untuk setiap proses prosedur audit, item yang dipilih dari populasi, penetapan waktu pengujian. Dalam tabel berikut, seperti rekening umur piutang dalam neraca saldo sesuai jumlahnya dengan data asli lainnya dan totalnya ditambah dengan benar dan sesuai dengan jurnal buku besar, yaitu detail T-in. Piutang usaha yang dicatat adalah seperti eksistensi. Piutang usaha yang ada telah dicantumkan, competencies. Piutang usaha yang sudah akurat, accuracy. Piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar, yaitu classification. Bisa batas piutang usaha sudah benar, cut off. Piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi, realizable value. Klien memiliki hak atas piutang usaha, yaitu right atau hak. Dalam pengujian, kita bisa menggunakan sampel contoh untuk diuji. Misalnya memperoleh daftar piutang, menelusuri akun ke file induk, food schedule, dan menelusuri ke buku besar. Yaitu terdapat pada detail T-in.
Hubungan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo serta penyajian dan pengungkapan. Meskipun semua tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi, auditor masih akan mengandalkan pada pengujian substantif atas saldo untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo berikut seperti nilai yang dapat direalisasikan, hak, dan kewajiban. Hubungan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo kita bisa melihat dalam tabel berikut, yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi sifat hubungannya semuanya yaitu langsung, seperti keterjadian, lengkap, keakuratan, posting, dan pengkisaran, klasifikasi, dan penetapan waktu harus ada. Untuk tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, untuk sifat hubungannya langsung yaitu eksistensi, lengkap, keakuratan, hubungannya rinci atau detailed in, klasifikasi, cut off. Sedangkan untuk sifat hubungan tidak langsung yaitu seperti nilai yang dapat direalisasikan, hak, dan kewajiban. Auditor juga melakukan prosedur audit untuk mendapatkan keyakinan mengenai 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Dan auditor akan melaksanakan pengujian pengendalian dan prosedur substantif untuk memperoleh keyakinan bahwa semua tujuan audit telah tercapai menyangkut informasi dan jumlah yang termasuk dalam pengungkapan tersebut. Ikhtisar istilah penting yang berkaitan dengan bukti. Hubungan di antara kelima istilah penting yang berkaitan dengan bukti. Seperti dalam tabel berikut yang bisa dijelaskan bahwa fase proses audit yaitu phase of the audit process. 4 fase proses audit dalam kolom pertama merupakan cara yang mendasar di mana suatu audit disusun. Sebagaimana digambarkan, menunjukkan komponen-komponen kunci terhadap keempat fase dalam proses pengauditan ini, yaitu tujuan audit objektifis merupakan tujuan-tujuan dalam suatu pengauditan yang harus terpenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa suatu kelompok transaksi atau saldo akun sudah disajikan secara wajar. Terdapat 6 tujuan terkait transaksi, 8 tujuan terkait saldo, dan 4 tujuan audit terkait penyajian pengungkapan. Selanjutnya, jenis-jenis pengujian yaitu types of test. 5 jenis pengujian audit yang dibahas sebelumnya dan digunakan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dimasukkan dalam kolom ketiga pada tabel tersebut. Prosedur analitis digunakan di fase ketiga dan fase keempat. Prosedur analitis perencanaan juga dilakukan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko di fase pertama. Prosedur analitis juga diperlukan saat penyelesaian audit yang menjadi penyebab mengapa prosedur analitis ini dimasukkan ke fase 4. Keputusan bukti atau evidence decision, 4 subkategori keputusan yang dibuat oleh auditor dalam mengumpulkan bukti audit dimasukkan ke dalam keempat tabel tersebut, kecuali prosedur analitas. Keempat keputusan bukti tersebut diterapkan di setiap jenis pengujian. Ikhtisar proses audit yaitu pengumpulan bukti akhir, menerbitkan laporan audit, komunikasi dengan komite audit, dan manajemen. Dalam ikhtisar proses audit terdapat 4 fase, yaitu fase pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Contohnya yaitu menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, melaksanakan prosedur analitas pendahuluan, menetapkan materialitas dan nilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inheren, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan,
mengembalikan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Fase kedua, yaitu melaksanakan pengujian penilaian dan pengujian substantif atas transaksi, yaitu secara berurutan. Yaitu pertama, merencanakan untuk mengurangi penilaian tingkat risiko pengendalian, melaksanakan pengujian pengendalian, melaksanakan pengujian substantif atas transaksi, menilai kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan merencanakan untuk pengurangan penilaian tingkat risiko pengendalian tidak bisa langsung menuju melaksanakan pengujian substantif atas transaksi. Fase ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo, yaitu melaksanakan prosedur analitis, melaksanakan pengujian atas pos-pos yang penting, dan melaksanakan pengujian rincian saldo tambahan. Untuk fase terakhir, yaitu melaksanakan pengujian atas pos-pos yang penting, yaitu melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan, pengumpulan bukti akhir, evaluasi hasil, mengeluarkan laporan audit, dan mengomunikasikan kepada komite audit dan manajemen.